teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat buat nyiapin UTBK tahun 2024. Karena udah di depan mata nih teman-teman UTBK-nya, terutama buat teman-teman yang udah kelas 12 ya. Aku yakin mereka pasti sekarang lagi hektik buat nyiapin UTBK nih. Oke teman-teman, nggak apa-apa, tetap semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga dikasih kemudahan dan tetap semangat belajarnya di sini bareng aku di ruang belajarmu. Oke, seperti janji aku kemarin, aku mau bahas part 2 terkait dengan soal-soal materi sudut ya teman-teman ya. Dan kali ini aku akan bahas beberapa soal-soal HOTS nih. Oke, langsung aja yuk disimak videonya dan jangan di-skip ya. Oke teman-teman, kita ke nomor pertama ya. Di sini diminta untuk mencari berapakah sudut X gitu kan. Kalau diketahui di sini sudutnya sebesar 100 derajat. Nah, cara menyelesaikan soal sudut teman-teman ya, teman-teman harus mencari hubungan dari sudut yang diketahui. Nah, yang diketahui kan yang ini ya, sudut 100 derajat ya. Ini kira-kira hubungannya sama yang ditanya nih apa ya, atau dengan gambar bangun yang di sini nih. Nah, kira-kira hubungannya apa? Oke, coba kita gambar sudutnya lebih rapi biar kelihatan ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan sama teman-teman kayak yang kita pelajari di part 1 nih. Jadi dia adalah hubungan sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar. Nih garisnya misalkan ini ya, garis LM. Kemudian dia memotong satu garis lurus tuh. Lalu di sini ada sudut 100 derajat yang diketahui teman-teman. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut X yang letaknya di sini ya. Oke, dan bangun segitiga yang diketahui ini di sini ternyata sama kaki teman-teman. Nah, kira-kira hubungan sudut 100 derajat ini dengan bangun itu apa teman-teman? Ayo, masih ingat nggak materinya? Nah, ini misalkan aku di sini mau misalin ini sudut alfa ya. Maka 100 dengan alfanya adalah apa kemarin? Dia adalah sudut dalam sepihak. Dimana kalau dijumlahkan sudut dalam sepihak itu sebesar 180 derajat. Jadi alfa ditambah 100 sama dengan 180 derajat gitu. Maka kita punya besar sudut alfa sekarang. Alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Alfa sama dengan 80 derajat. Nah, karena dia adalah segitiga sama kaki, nah berarti ini adalah sudutnya bangun segitiga sama kaki. Nih, kalau aku keluarkan gambarnya kayak gini nih. Nah, segitiganya kan sama kaki. Tadi salah satu kakinya diketahui 80 derajat, maka di sini juga adalah 80 derajat. Berarti di sini berapa? Nah, tinggal 180 dikurang dengan ini. 80 tambah 80 ini berapa? 160. Oke, jadi kita punya sudut yang di sini adalah 40 derajat. Berarti sudut dekatnya X ini 40 derajat. Tuh kayak gitu. Apa hubungan 40 dengan X? 40 dengan X itu adalah dua sudut yang saling berpelurus. Maka 40 derajat tambah X derajat sama dengan 180 derajat. Maka X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. Maka X derajat sama dengan 140 derajat. Udah kita punya nilai X. Jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 2 teman-teman. Soal nomor 2 itu adalah sudut-sudut di dalam bangun segitiga ini ya. Oke. Diketahui adalah sudut 60. Sudut 60. Nah, seperti sebelumnya kita harus mencari nih kira-kira mana nih hubungan terdekat dari si 60 ini dengan bangun yang ada. Kalau di sini 60, berarti kan kita bisa mencari yang di sini nih teman-teman. Oke, jadi gini stepnya. Pertama-tama adalah kita diminta mencari sudut X yang di sini ya. Dimana X ini, mari kita misalkan dulu sudutnya. Ini sudut 1 misalnya ya. Ini sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, lalu sudut 6.
Yang ditanya yaitu X itu ada hubungannya dengan sudut 6, yaitu mereka saling berpelurus. Berarti kita harus tahu nih teman-teman sudut 6 ini berapa. Karena segitiga yang kecil ini itu sama kaki, maka besarnya sudut 6 sama dengan sudut 5 ya. Nah, sudut 1 ini bisa kita ketahui nih teman-teman dari si 60 ini nanti. Oke. Tapi karena nggak ada angkanya ya, jadi ini bisa kita misal-misalkan teman-teman. Berarti step yang pertama adalah kita harus tahu besarnya sudut 1 berapa, sudut 5 berapa. Dari sini nih kayaknya petunjuknya nih. Oke. Karena apa teman-teman? Karena nanti gini. Sudut X itu kan sama dengan 180 derajat ya, karena mereka berpelurus dengan 6. Karena dia berpelurus dengan 6, dikurangi sudut 6. Nah, sementara segitiga yang kecil ini, segitiga yang ada sudut 156-nya ini, itu kalau kita jumlah semuanya sama dengan 180 derajat nih, 180 derajat. Oke. Jadi kayak gitu. Kemudian juga ini, kalau sudut 60 ini kan berpelurus ya dengan 12. Maka 60 derajat tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 180 derajat kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Pertama-tama kita misalkan sudut yang di kaki-kakinya segitiga ini dulu ya. Ini misalkan sudut A, ini juga sudut A. Nah, maka kita bisa nyari sudut 4 nih teman-teman. Sudut 4 ya kan ditambah sudut 3 ditambah sudut 2, ini 3 sama dengan 180 derajat ya. Maka sudut 4 ditambah A sama dengan 180 derajat. Maka sudut 4 tambah 2A sama dengan 180 derajat. Maka sudut 4 sama dengan 180 derajat dikurangi 2A. Nah, ini misalnya persamaan pertama. Kemudian teman-teman, kita ke sudut 5 dulu ya. Sudut 5 ini sama sudut 4 mereka saling berpelurus. Jadi langsung aja sudut 5 itu berarti sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 4 ya kan. Nah, kita punya nih sudut 4 nih yang ini di persamaan 1 teman-teman. Maka 180 derajat dikurang, ini dikurung ya, 180 derajat dikurangi 2A. Nah, lalu ini 180 derajat minus di dalam kurung, minus ke dalam kurung ini dikali ya. Ini kan min 180 derajat, lalu min dikali min positif 2A. Nah, lalu ini habis ya 0. Maka ternyata sudut 5 itu adalah 2A. Oke, kita punya sudut 5 sekarang. Nah, sudut 5 nih. Karena segitiga yang kecil ini juga dia sama kaki ya teman-teman ya. Nih, dia sama kaki. Maka kalau di sini 2A, berarti kan di sini 2A teman-teman. Nah, sekarang lanjut kita mencari sudut 1. Kita akan mencari sudut 1 dari 2, 1, dan 60 yang saling berpelurus. Sudut 2 ditambah sudut 1 ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut 2-nya tadi kan A, kemudian ini tidak berubah, tambah 60 sama dengan 180 derajat. Maka sudut 1 sama dengan 180 derajat nih, A sama 60-nya kita pindah semua ya, min 60 derajat min A. Maka 180 kurang 60, 120 derajat min A. Ini adalah sudut 1. Sudut 1 punya, nah ini persamaan berapa nih sekarang? Ini persamaan kedua gitu ya. Nah, ini tadi persamaan kedua ya teman-teman ya. Ini berarti persamaan ketiga. Nah, kita sudah punya nih sudut 1, sudut 5 yang kita butuhkan tadi ya, sama sudut 6 karena 5 sama 6 sama. Maka kita bisa mencari A sekarang. Kan dia masih berupa variabel A yang belum diketahui ya teman-teman ya. Oke. Dari sini nih. 60 tambah bukan ya. Dari sini nih 156 ya. Nah, oke. Dari situ kita bisa mencari teman-teman nilai A berapa. Nah, kita taruh sebelahnya aja ya. Sudut 1 tadi 120 min A. Sudut 5 2A, sudut 6 2A sama dengan 180 derajat. Oke.
Min A tambah 2A itu 1A tambah 2A 3A. Oke. Jadi ini 3A sama dengan 180 dikurangi 120 pindah jadi negatif. Maka 3A sama dengan ini 60, maka A sama dengan 20 derajat. Nah, kita sudah punya A teman-teman. Baru kita bisa substitusi ke sini nih. Kita bisa nyari X sekarang. Kita pindah ke bawah ya. Jadi X sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 6, ya kan? 180 derajat, yang mana sudut 6 ini tadi 2A. Oke. 180 derajat dikurangi A-nya 2 kali 20. Kita udah dapet ya yang ini. Maka ini 180 derajat dikurang 40. X sama dengan 140 derajat. Jadi ini teman-teman jawabannya. Yaitu C. Gampang ya sebenarnya ya, cuman harus pintar-pintar mencari hubungan-hubungan sudut yang diketahui. Nah, biasanya emang stepnya itu aku kalau aku dari sini teman-teman, yang ditanya apa lalu hubungan mereka ke sana apa gitu ya. Hubungan ini ke sini kan masih agak jauh, jadi harus nyari yang 6 dulu. Lalu 6 ini hubungannya dengan segitiga sama kaki. Lalu kita harus mencari yang di dalam sudut-sudut dalam segitiga sama kaki ini. Lanjut soal nomor 3, diketahui garis L dan G sejajar. Manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi garis L tuh yang ini teman-teman. Kemudian di sini garis G ya. Lalu di sini ada X, ada Y, di sini ada Z. Oke. Oke, kita lihat ini ada hubungannya dengan dua garis sejajar yang memotong garis lurus ya teman-teman ya. Kita cek ya, yang pertama apakah X min Y sama dengan 90 derajat. Nah, ini. Pertama-tama kita lihat. X sama Y itu kan ada di dalam segitiga. Maksud saya ada di sini ya teman-teman ya, di segitiga yang ini nih. Nah, ini kita bisa nih dibantu dengan sudut siku-siku nih. Pertama-tama kita misalkan dulu sudut yang di dalam segitiga ini, yang di atas yang sini ya, itu adalah A. Karena X itu ada hubungannya dengan sudut yang di dalam segitiga nih. X sama A itu saling berpelurus teman-teman. Supaya nanti ini ada muatan variabel X, Y-nya ya. Kita butuh ini soalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan di sini 90 derajat teman-teman, karena dia siku-siku. Kita fokus pada segitiga yang pertama ya. Jadi Y ditambah A ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Lalu kita punya X sama A yang saling berpelurus ya. Jadi X tambah A sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 derajat dikurangi X. Ini persamaannya si A nih, kita kurung, seret. Berarti, nah A ini bisa kita substitusi ke sini teman-teman. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Oke. Y sama dengan A-nya langsung kita Y sama dengan Y tambah ya, lalu A-nya kita ganti 180 min X. Nah, ini 180 derajat min X. Tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, ini kita lepaskan dari kurungan ya. Tambah 180 derajat, tandanya nggak berubah. Karena di sini positif. Min X tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Kita sudah punya nih. Si Y. Nah, atau gini teman-teman. Biar dia jadi X min Y kayak di sini ya. Berarti yang harus kita pindah ke sebelah kanan itu adalah variabel-variabelnya. Kan Y pindah ke kanan jadi min Y. Coba ya kita tulis min Y. X kan negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi kita punya X min Y. Sementara yang di sini nggak berubah nih. 180 derajat tambah 90 derajat. Nah, yang ini yang 180-nya pindah ke sini. Min 180 derajat. Nah, ini sama ini habis 0. Jadi 90 derajat sama dengan X min Y. Ternyata X min Y 90 derajat. Benar ya teman-teman ya? Nih, benar. Pernyataan pertama benar. Kita lihat apakah Y sama dengan Z. Ini sih kalau dari gambarnya tentu saja tidak ya teman-teman ya. Hubungan Y sama Z apa? Perhatikan ini teman-teman. Nah, ini. Y itu sama Z itu ada hubungannya di garis ini. Karena ini kan misalkan garisnya aku potong sampai sini dan sini ya. Ini kan akhirnya dua garis sejajar kan yang memotong satu garis lurus. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Berarti di sini itu adalah Y.
juga. Oke? Nah, Y sama sudut yang di sini tuh bertolak belakang, teman-teman. Bertolak belakang. Masih ingat ya? Sudut bertolak belakang. Maka di sini adalah Y. Di sini 90. Maka tentu saja dong Y sama Z itu tidak sama. Kita buktikan. Di sini ya. Jadi Z derajat tambah Y derajat tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka Z derajat tambah Y derajat sama dengan 180 derajat min 90 derajat. Jadi Z tambah Y derajatnya nggak usah ditulis ya. 90. Nah ini kan jelas tidak sama kan. Nanti Z sama dengan 90 min Y. Nanti Y sama dengan 90 min Z. Jadi kita tidak bisa memastikan Y sama dengan Z. Dan tentu saja nggak sama ini sih. Jadi yang ini salah ya. Oke, ini salah. Apakah X tambah Z sama dengan 180 derajat? Nah, kita bisa nih teman-teman pakai yang ini nih. Tadi kita kan sudah punya X min Y 90, Z tambah Y sama dengan 90. Oke, kita langsung ya. Substitusi Y ke sini. Katakanlah ini persamaan pertama tadi ya. Ini persamaan kedua. Oke. Maka dari persamaan 2 ini kita bisa dapat Y sama dengan 90 min Z ya teman-teman ya. Lalu kita substitusi dia ke sini. Maka 90 derajat sama dengan X min Y-nya 90 min Z. Oke. 90 derajat sama dengan X. Nah, seperti biasa negatif dikali ke dalam kurung itu min 90. Lalu min dikali min Z itu plus Z. Oke. Nah, jadi ini X tambah Z sama dengan 90. Min 90 di sini pindah ke kiri jadi plus 90. Jadi kita punya X plus Z sama dengan 180 derajat. Benar ya teman-teman ya? Oke, yang ini benar. Nah, sekarang Y tambah Z apakah 180? Nah, ini tadi kita punya Y tambah Z di sini. Kita udah nyari ya. Y tambah Z itu bukan 180 tapi 90 ya teman-teman ya. Maka ini juga salah. Pernyataan yang benar hanya 2, nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah manakah pernyataan berikut yang benar? 1 dan 3 saja yang benar. Jawabannya B. Oke. Gampang ya. Nomor selanjutnya. Nomor berapa ya ini? Nomor 4 ya. Diketahui dua buah segitiga. Dua buah segitiga, di sini sudut-sudut yang diketahui, kita lihat di soal. BAE adalah A derajat. BAE, ingat teman-teman, kalau ada disebutkan 3 huruf begini ya, 3 titik sudut, maka sudut yang dimaksud adalah yang tengah ya. Berarti ini sudut A derajat. Lalu ABE, berarti sudut B teman-teman. Sudut B di sini ya. ABE, A plus 10 derajat. Lalu DCE, ini DCE teman-teman ya. DCE berarti sudut C. Nah, di sini. Di sini 2A. Lalu CDE berarti sudut D, teman-teman. Sudut D di sini. Yaitu A-15 derajat. Maka berapakah nilai A? Oke. Ini kan ada 2 segitiga, teman-teman. Di mana salah satu sudutnya ini ada yang bertolak belakang, lihat nih. Nah, misalkan ini adalah sudut alfa, ini sudut beta gitu ya. Ingat, besar sudut yang saling bertolak belakang atau yang saling membelakangi itu adalah sama. Maka sudut A sama dengan sudut B, sudut beta. Ini petunjuknya. Nah, ini adalah clue-nya untuk mengerjakan soal ini. Gimana teman-teman? Ya, kita lihat dari jumlah seluruh sudut-sudut segitiga ya. Langsung aja yuk. Jadi sudut alfa itu kan adalah, ini sudut alfa ya. Alfa kok di sebelah kanan, tapi nggak apa-apa. Ini sudut alfa, ini sebelah segitiga yang sebelah kanan ya. Nah, kita lihat dari yang sebelah kanan ini dulu teman-teman. Kita fokus ke sini. Penjumlahan seluruh sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka alfa itu adalah 180 derajat, ya kan? Dikurangi dengan 2A, ya kan? Dikurangi dengan sudut yang ini, yang D, yaitu A-15. Nah, paham ya teman-teman ya? Paham insya Allah. Maksudku gini loh. Jadi kalau A ditambah 2A ditambah A-15 itu sama dengan 180 derajat gitu. Berarti alfanya kan tinggal 180 dikurangi dengan ini semua. Kayak gitu. Nanti B juga gitu teman-teman, yang beta sama dengan
180 derajat dikurangi dengan sudut A yaitu A derajat dikurang sudut B yaitu A plus 10. Harus kita kurung ya, karena di dalam karena sudutnya memuat operasi penjumlahan gitu. Oke teman-teman, kalau kayak gini kita udah bisa nyari nilai A berapa. Kita lepaskan dulu ya kurungan-kurungannya ya. Kan ini kanan kiri. Oke, ini dulu. Kanan kiri ini sama ada 180 derajat. Bisa kita coret, habis dia. Lalu ini min 2A. Lalu ini min dikali A adalah min A. Min dikali min 15 plus 15. Sama dengan ini min A. Min dikali A. Min A. Min dikali 10. Min 10. Oke. Nah, ini tinggal pindah-pindah ruas ya teman-teman ya. Ini lebih enak nih kalau yang min 3A kita pindah ke kanan. Jadi ini min 3A min 2A. Lalu min 10 kita pindah ke kiri. 15 tambah 10. 3A min 2A berapa teman-teman? 1A ya. 1A sama dengan 15 tambah 10 25. Jadi ya udah A-nya adalah 25. 25. Di sini 25 derajat berarti ya. Nanti yang lain-lain tinggal kita substitusi A-nya. Yang diminta kan adalah A ya di soal ya. Jadi A-nya 25, jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Oke, kita diminta untuk menentukan besarnya sudut Z yang ada dalam bentuk XY gitu. Jadi nanti Z-nya itu harus memuat variabel XY teman-teman. Z itu mana ya teman-teman ya? Oh ini. Z adalah di sini. Nah, perhatikan teman-teman, perhatikan baik-baik. Z itu adalah sudut dalam segi 4 sembarang. Nah, aku udah bahas juga ya jumlah sudut-sudut segi 4 tuh totalnya berapa? 360 kan? Oke, berarti kita butuh sudut yang di sini nih teman-teman. Sudut di sini itu apa ya? Berarti kalau kayak gini nih pasti harus dimisalkan teman-teman. Nah, ini misalnya adalah sudut A deh, sudut A. Oke. A derajat. Lalu perhatikan. Ini juga. Wah, ini seru nih. Kan ini sudut X, ini sudut Y ya. Ah, di sini juga sudut X, di sini juga sudut Y. Di mana keduanya itu yang nggak diketahui kan di sini sama di sini ya. Tapi mereka ini kayak berhubungan ya, Sret. Perhatikan. Ini kalau aku kasih gambar sudut gini, kan mereka saling berpelurus ya. Oke, kalau tadi di sini A, kita misalkan juga nih yang di sini karena kita nggak tahu berapa. Berarti di sini sudut B teman-teman, maka di sini sudut C gitu. Nah, jadi perjalanannya kan mesti dari apa yang ditanya, yaitu sudut Z ya yang ditanya. Lalu Z ini punya hubungan ke siapa aja, punya hubungan. Maksudnya petunjuk-petunjuk untuk mencari si Z ini gimana gitu teman-teman ya. Kayak pertama-tama berarti kita butuh besarnya sudut A. Yang mana A ada hubungan dengan BC. Nah, di mana ABC itu mereka saling berpelurus. Kita lihat dulu ya. Nih, aku keluarkan deh. Kayak gini deh kira-kira gambarnya. Di sini A, B, C. Ya kan? Nih A derajat, B derajat, C derajat. Sudut berpelurus jumlahnya 180. Jadi A tambah B tambah C adalah 180. Tapi kita nggak punya B sama C teman-teman ya. Tapi B sama C ini dia ada hubungannya sama segitiga yang di sini dengan segitiga yang di sini ya kan? Oke. Nah, jumlah segitiga itu kan sudutnya sama-sama 180 derajat. Jadi segitiga yang besar dulu ya, yang ini. Oke. X derajat tambah Y derajat tambah B derajat sama dengan 180 derajat. Maka B ini udah memuat variabel X nih seperti yang diminta oleh soal nih. 180 derajat min X derajat min Y derajat. Ini persamaan pertama. Oke, sekarang kita menuju segitiga yang lebih kecil yang ini. Itu juga sama ya. X derajat tambah Y derajat tambah C derajat sama dengan 180 derajat. C derajat sama dengan 180 derajat min X derajat min Y derajat. Ini persamaan kedua. Jadi besarnya sudut B sama C itu sama ya, sama-sama 180 min X min Y. Kita substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan, ya ini tadi anggaplah persamaan ke 0 ya, pertama banget soalnya dia.
ke persamaan 0. Ini persamaan 0, 1, 2 itu terserah aku ya. Terserah kamu juga nanti, nggak pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, kita tulis lagi nih. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Oh, A-nya belum berbentuk variabel X, Y ya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini dulu. Substitusi dulu 1 dan 2. 1 dan 2 itu tadi untuk yang B itu 180 derajat min X derajat min Y derajat. C-nya juga sama. Sama dengan 180 derajat. Oke, ini kita lepaskan kurungnya. Nggak ngaruh ya karena tandanya positif. Sekarang derajatnya nggak ada. Capek ya teman-teman ya nulis derajat terus ya nih kayak bulat-bulat gini banyak. Nggak apa-apa deh demi kalian semua. Oke, lalu ini A, ternyata kita bisa dapat A dari sini. Iya sih, kita bisa dapat A ya dari sini ya. Aduh. Oh, ini kita jumlahkan dulu nih, 180 sama 180, aku pikir nggak usah ya, nanti bisa kita. Sebenarnya gini sih teman-teman, ini tuh kalau sudah sama, maksudnya ada satu angka yang sama dan jumlah, dan dia operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini kan nanti kalau kita pindah ke kanan juga jadi 0 kan, kita coret aja nggak apa-apa, jadi di sini tinggal 0 gitu. Oke. Nah, min X itu min 2X, min Y min 2Y. Nah, dengan 0. Nah, kita pindah sekarang. Jadi ada derajat sama dengan 2X tambah 2Y min 180 derajat. Oke, kita punya persamaan ketiga, teman-teman. Ingat ya, ini biar kelihatan kita kurung aja, sudah mulai rame sih papannya ya. Baru kita bisa nyari Z, teman-teman. Nah, kan Z tambah A tambah X tambah Y, karena dia bangun segi 4 itu sudutnya 360 derajat. Maka Z sama dengan ini yang 3 nih kita pindah ke kanan teman-teman, 360 min A min X min Y, kan gitu ya. Udah, jadi tinggal kita substitusi nih sekarang. Berarti kita substitusi, ini kan persamaan 4 ya. Berarti kita sekarang substitusi 3 ke 4. Karena kita sudah punya nilai si A. Ini kan kita di sini cuman masalahnya di A ini ya. Kita nggak tahu A-nya berapa, tapi udah kita cari ini. Maka Z sama dengan 360 derajat dikurang A-nya 2X. Nah, ini yang harus dikurung nih biasanya memang yang tandanya pengurangan teman-teman ya, karena dia berpengaruh ya. Tambah 2Y min 180 derajat min X min Y. Oke. Ini 360 derajat min kali 2X min 2X min kali 2Y min 2Y min kali min 180 plus 180 min X min Y. Oke. 360 tambah 180 34 540. Kayaknya jawabannya yang E nih. Min 2X min X min 3X min 2Y min Y min 3Y. Oke, kita punya sudut Z. Jawabannya ini teman-teman. Berarti yang E. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Pada segitiga di bawah ini, berapakah nilai P? Oke, kita disuruh nyari nilai sudut P. Ini pernyataan cukup tidak cukup ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Apakah kita bisa nyari P? Jadi gini teman-teman, aku kemarin juga kayaknya kurang nambahin ya pas jelasin tentang pertanyaan cukup tidak cukup. Kalau pertanyaannya adalah kita diminta menentukan nilai tertentu, kita disuruh mencari jawabannya ya, kayak berapakah nilai P, berapa nilai X, berapakah nilai yang memenuhi, kayak gitu-gitu. Itu kita harus bisa memastikan sampai si pernyataan yang diberikan ini itu bisa menjawab gitu. Tapi kalau nanti pertanyaannya adalah apakah gitu ya, misalkan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup, itu bisa jawabannya iya, bisa tidak. Tapi kedua-duanya harus pasti ya. Jadi ini harus pasti iya dan pasti tidak. Kalau misalkan masih pelin-pelan, kayak kayak dia tuh masih kayak ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan, maka itu masih tidak pasti teman-teman namanya. Nah, silakan nanti teman-teman cek ya di soal-soal yang udah aku bahas nih beberapa tentang pernyataan cukup tidak cukup. Di sana ada pertanyaan tentang apakah, dan kita
tentang apakah ini ya, dan juga pertanyaan tentang kita diminta untuk menentukan nilai tertentu. Oke, kita lanjut ya ke soal ini ya. Putuskan apakah 1 dan 2 cukup. Kita diminta untuk mencari berapa nilai P. Nah, ini harus kita pastikan berarti P-nya sampai ketemu. Walaupun nggak harus kita cari nilainya sampai ketemu banget ya. Maksudnya nggak sampai harus ke nilai akhir gitu loh. Kita lihat dari pernyataan yang satu. KL sama dengan LM. Kalau KL sama dengan LM berarti dia adalah segitiga sama kaki, ya kan? Maka Q sama dengan R. Jadi dari pernyataan satu itu kita dapat sudut Q sama dengan sudut R, ya kan? Karena dia sama kaki. Nah, karena Q sama dengan R, P-nya bisa dicari nggak? Tetap tidak ya teman-teman ya. Kita masih belum dapat mencari nilai P. Karena kita harus tahu nih besaran ini tuh berapa. Baru bisa P bisa ditentukan kayak gitu. Jadi satu ini tidak cukup ya. Nah, ini langsung kita cek ke pernyataan 2 teman-teman. Kalau satu tidak cukup, maka cek pernyataan 2. Pernyataan 2 diketahui 40. Kalau Q 40, kalau Q 40 saja dengan pernyataan 2 saja gitu ya, dengan pernyataan 2 saja. Ini aku gambar segitiganya keluar lagi ya. Jadi di sini P ya kan, di sini Q, di sini R. Diketahui Q-nya 40 nih teman-teman. Q-nya 40. Tapi kalau misalkan Q 40, kita kan nggak tahu kan, ini tuh segitiga apa? Apakah sama kaki? Ya kan? Apakah sama sisi? Kita nggak tahu. Jadi dengan Q aja kita belum bisa nyari P. Ya, ini belum bisa dicari karena kita juga butuh R-nya. Jadi ini juga tidak cukup ya teman-teman ya, untuk yang pernyataan 2 saja. Karena sama-sama tidak cukup, kita cek apakah dengan kalau mereka bersama-sama tuh mereka cukup. Sekarang kita cek mereka kalau bersama-sama. Nah, karena pernyataan pertama itu di sini memberikan bantuan ya, bantuan keterangan bahwa ternyata segitiganya adalah sama kaki. Lalu kalau Q diketahui, R jadinya diketahui 40 juga kan? Maka P bisa kita cari dari 180 min 40 min 40. Nanti ketemu jawabannya sekian-sekian. Oke? Jadi ternyata kalau satu saja tidak cukup, 2 saja tidak cukup, tapi bersama-sama cukup. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, ini soal terakhir nih, soal HOTS ya. Aku sengaja gambar ya, gambar lagi. Aku kasih warna-warna gitu biar kelihatan nih teman-teman. Dia tuh kan kayak piramid yang alasnya adalah segitiga. Nah, segitiganya nggak tahu dia. Gak mungkin sih kalau sama sisi ya. Segitiganya jelas dia sisi-sisinya berbeda. Cuma perhatikan teman-teman. Ini kan puncaknya piramida ya. Puncaknya si piramida. Nah, di sini tuh sudah aku kasih keterangan ya. Seperti di soal dimana XW sama dengan WY sama dengan WZ nih. Nih, ini WY, XW, WZ. Dia adalah sebuah piramid yang sama kaki teman-teman. Nah, ini puncak piramid yang sama kaki. Oke? Ini sebenarnya gampang sih. Terlihat HOTS tapi ternyata tidak. Kita diminta mencari nilai 2A. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kemudian ada, ini kan gambar limas ya. Limas atau piramid gitu bahasa Inggrisnya. Kalau dia itu sama kaki, ini kan sebenarnya kan lihat nih. Di sini tuh sebenarnya sudutnya puncak piramid tuh membentuk sudut lingkaran, teman-teman. Yaitu 360 derajat gitu. Jadi sudutnya adalah sudut 360 derajat. Oke, ini cara pertama ya, cara 1. Berarti kita butuh besaran sudut ini kan, katakanlah ini alfa ya. Ini beta. Ini theta gitu. Jadi alfa tambah beta tambah theta tuh sama dengan 360 derajat. Kan kita lihat ya sisi-sisi piramidnya ya. Jadi yang pertama ini yang orange dia juga sama kaki, yang hijau sama kaki, yang merah juga sama kaki. Kaki-kakinya diketahui nih sudut-sudutnya. Kan selalu ya aku bilang kalau dia itu segitiga sama kaki, sudut-sudut kakinya itu sama gitu. Nah, dari soal kan ini 20, berarti di sini juga 20, ini 40, berarti di sini juga A. Udah aku gambar ke sini. Maka untuk sudut alfa itu sama dengan 180 derajat dikurang 20 dan 20 ya, dikurang 40 gitu ya kan. Sudut beta 180 derajat dikurang 40 dan 40 itu 80. Sementara yang ini yang theta itu sama dengan 180 derajat dikurang A sama A itu 2A teman-teman, sama dengan 360 derajat gitu.
Oke. Udah nih kita bisa nyari A di sini ya. Kita diminta mencari nilai 2A. Ini ada 2A. 2A-nya kita pindah ke kanan biar positif ya. 2A gitu. Nah, lalu kita hitung teman-teman, ini berapa nih? Gak apa deh, aku tulis dulu. 180 min 40 tambah 180 min 80 tambah 180 min 360. Pindah jadi negatif. Ini sama ini 0. Lalu ini sama ini 180 kurang 80 100 derajat nih ya, kurang 40. Sama dengan 2A. Maka kita udah punya 2A tuh. 2A adalah 100 kurangi 40 berapa? 60 derajat. Jawabannya adalah D. Ini cara pertama teman-teman. Ada juga sih cara kedua ya. Perhatikan. Di sini kan titik sudut di sini tuh X, kemudian Z, kemudian di sini Y. Coba ya. Ini kan di sini itu ada segitiga besar teman-teman. Seret. Segitiga alasnya piramid itu loh. Nah, itu juga kita bisa pakai petunjuk yang itu teman-teman. Jadi kita ganti warna. Untuk cara yang kedua itu adalah kita pakai segitiga besar alasnya piramid. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 180 derajat. Dimana sudut-sudut X ini, sudut X, Y, Z ini, jadi di sini kan ada sudut X ya, itu adalah penjumlahan dua sudut ini teman-teman. Jadi A ditambah 40. Ini catatannya lagi-lagi kalau dia itu sisi apa tuh namanya? Kaki-kaki piramidnya itu adalah sama kaki teman-teman. Jadi ini X ini A tambah 40, Z ini 20 tambah 40, Y ini A tambah 20. Oke, kita tulis ya, ini A tambah 40. Y-nya itu A tambah 20. Z-nya 20 tambah 20. 40 sama dengan 180. A tambah A 2A. 4 tambah 2 6. 60 tambah 2 80 tambah 40 120. Nih 120 sama dengan 180. 2A sama dengan 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Udah ya, 2A sama dengan 60. Sama kan? Oke, terserah teman-teman gampangan pakai cara yang mana, cara 1 atau cara 2. Hasilnya juga sama. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like, kemudian komen sebanyak-banyaknya. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.